Nah, Jumatan hari ini temanya umur atau waktu bagikan es. Ya, dipakai enggak tetap mencair dan hilang. Selengkapnya di YouTube Pak D, oke? Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya al-hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala wa aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat nikmatnya saat ini kita bisa hadir untuk bersama-sama menegakkan sholat Jumat. Salawat dan salam kita panjatkan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan tempat yang mulia, dan mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah rahimahullah, tahun 2024 tinggal beberapa hari dan kita akan masuk tahun 2025 Masehi. Saya yakin di akhir tahun ini mari kita gunakan untuk bermuhasabah, untuk melihat masa lalu kita. Karena bermuhasabah, untuk mengintrospeksi diri, ini adalah bagian yang Allah perintahkan, seperti dalam Al-Qasas ayat 18 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan kau perhatikan diri kamu, masa lalu kamu, lighadin, untuk masa depan kamu. Ternyata masa lalu kita, pengalaman
kita itu harus memberikan inspirasi kita untuk kehidupan yang akan datang. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Innahu khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu menyaksikan atas apa-apa yang kamu kerjakan. Menurut tafsir Al-Qurtubi, ayat itu ada dua kata, ittaqullah. Ittaqullah yang pertama itu mengingatkan kepada kita agar bertaubat atas dosa yang lalu, atas kesalahan kita yang lalu. Nah, muhasabah, merenungkan itu penting, karena bahwa mungkin di masa lalu kita pernah salah, kita pernah gagal, kita pernah sakit, kita pernah kecewa, mungkin kita pernah merasa dihina, direndahkan. Nah, itulah kemudian kita merenungkan semua harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ittaqullah yang kedua itu sebagai pengingat agar apa masa lalu kita yang tidak bagus itu ke depan itu tidak akan terulang lagi. Maka Umar bin Khattab itu pernah mengingatkan, orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik itu adalah orang yang menyadari kesalahannya, kemudian dia berusaha memperbaiki. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi kalau kita masa lalu kita itu kita pernah merasa salah, dosa, tidak boleh putus asa. Kita harus lebih baik, kita perbaiki. Kadang justru kesalahan kita itu adalah guru yang terbaik untuk kita. Jamaah rahimahullah, waktu ini sangat cepat. Umur kita juga akan sangat cepat. Hidup kita juga sangat cepat. Karena umur hidup dan waktu itu ibaratnya seperti es. Es itu mau kita buat minuman juga akan mulai habis. Mau kita buat mainan juga mulai habis. Mau kita biarkan juga mulai habis. Mau kita simpan pun lama-lama juga akan habis. Umur juga seperti itu. Umur ini mau kita gunakan bersibuk-sibuk diri, beribadah, ya umur itu juga akan habis. Umur ini yang kita gunakan untuk bersenang-senang, berfoya-foya, habis. Kita biarkan saja juga umur itu akhirnya akan habis. Hidup juga seperti itu. Hidup ini mau kita pakai untuk beribadah, mendekatkan kepada Allah, beramal soleh, berjuang, ya akhirnya hidup ini akan berakhir. Orang-orang soleh itu juga akhirnya meninggal. Sementara hidup ini kalau kita biarkan saja, yang penting kita jalan itu inilah, kita mengalir sajalah, ya akhirnya hidup ini habis. Maka jamaah rahimahullah, umur hidup itu bukan sesuatu yang gratis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur dan hidup kita, bahkan waktu kita itu sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah jamaah kalau menyibukkan diri dengan beramal soleh, menyibukkan diri untuk beribadah dan sebagainya. Apalagi waktu Allah sudah menyatakan wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia itu dalam kerugian.
Tidak semua manusia, kebanyakan manusia itu kalau dihitung dengan dimensi waktu, banyak mereka itu yang sebenarnya rugi dalam hidupnya itu. Lalladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus sholihat, kemudian dia banyak beramal soleh. Kata sholihat itu jamak. Dia banyak beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian mereka juga mau saling menasehati dalam kebaikan dan dalam hal kesabaran. Artinya dia tidak egois. Dia peduli terhadap kebaikan dan kebenaran itu dan dia sampaikan. Kepada siapa itu tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr itu? Pertama ya untuk kita sendiri. Jadi muhasabah itu penting dalam rangka kita menasihati diri kita sendiri. Dan tentu dengan orang-orang terdekat kita, mungkin keluarga kita, itu orang yang harus selalu kita nasihati kebaikan. Allah nyatakan, "Fadzakir inna ma'al dzikra." Ingatkan, berikan mereka peringatan karena sebenarnya peringatan, nasihat itu adalah bermanfaat. Nah, jamaah rahimahullah, saya mengajak untuk kita ada kesempatan, masih ada waktu, masih ada umur, masih ada hidup, kita berusaha agar hidup ini, waktu ini, umur ini tidak sia-sia. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Pertama, kita gunakan waktu itu untuk beribadah atau beramal soleh. Jadi ibadah-ibadah yang sudah Allah tentukan itu, mari kita ambil semaksimal mungkin. Kita lakukan semaksimal mungkin. Jangan sampai melaksanakan ibadah amal sesuatu yang terpaksa. Bukan. Justru ini adalah kemuliaan kita. Kemuliaan kita depan Allah itu sangat ditentukan bagaimana kualitas agama kita, kualitas ibadah kita. Itulah kemudian ada ibadah-ibadah sunnah yang kemudian Rasulullah berikan untuk orang-orang yang ingin lebih berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita gunakan waktu itu untuk membangun persaudaraan ukhuwah. Hidup yang enak itu adalah orang yang merasa tidak punya musuh dan merasa tidak dimusuhi. Itulah orang yang paling nyaman. Orang yang baik itu adalah orang yang kemudian bisa membangun persaudaraan yang banyak, yang tinggi. Maka mari usaha hidup ini bukan mempertahankan egoisme, menuruti dendamisme, tapi hidup ini harus kita bangun untuk membangun persaudaraan kepada siapa saja. Orang lain itu diciptakan oleh Allah bagian amanah kita. Allah ciptakan manusia itu bukan sekedar sebagai abid ahli ibadah, tapi sebagai khalifah, mengatur, pengayom, penata, pemakmur muka bumi. Maka orang yang hebat itu adalah tidak sekedar being yourself. Dia ada tapi seperti tidak ada. Untuk dia being for himself, dia ada ternyata untuk dirinya sendiri. Orang yang hebat itu adalah being for. Dia ada tapi keberadaannya itu untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Dan yang terakhir, mari waktu kita hidup ini kita gunakan untuk berbuat baik kepada orang lain. Jamaah rahimahullah, berusaha untuk berbuat baik pada orang lain walaupun hanya kecil. Kata Rasulullah, la tahironna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kau meremehkan perbuatan baik
Walau intulkiya hoka biwajhin tolak. Walaupun ketika kamu itu bertemu dengan orang saudara kamu itu tersenyum. Itu baikkan untuk orang lain. Kita bisa membantu orang lain. Maka saya ingat pesan Yahya bin Mu'adz, kalau bisa hidup ini membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Kalau tidak bisa, ya tahan diri, jangan merugikan orang lain. Kalau bisa hidup ini membuat orang lain senang bahagia. Kalau tidak bisa, jangan kau buat orang lain itu sedih, susah. Kalau bisa hidup ini membuat orang lain tersenyum. Kalau tidak bisa, jaga dirimu, jangan sampai membuat orang lain itu menangis. Jamaah rahimahullah, inilah mari kita sedikit apapun yang kita lakukan untuk orang lain, mari kita lakukan. Mungkin kecil di hadapan kita, tapi sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengakhiri tahun 2024 ini dengan penuh kesolehan, sehingga kita menjadi orang yang mengakhiri 2024 ini dengan predikat yang husnul khatimah. Dan kita nanti di tahun 2025 tentu kita menjadi orang yang lebih baik, dengan sikap lebih baik, dengan semangat yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Aku lupa di hadza wa astaghfiru innahu